Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama saya Said Saladin Usman, NIM saya B1A1214775, asal dari SMA Negeri 12 Kota Jambi. Alasan saya masuk Fakultas Hukum yang pertama karena ingin terwujudnya cita-cita saya, yang kedua prospek kerja yang sangat luas, tiga menyelaraskan hukum Indonesia dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi. Apa saja tujuan pembelajaran pengantar hukum Indonesia? Untuk mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia, perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia berdasarkan sejarah di Indonesia sendiri. Persamaan PIH dan PAHI sama-sama merupakan mata kuliah persyaratan dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar bagi mata kuliah atau studi untuk tentang hukum. PIH dan PAHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum secara luas. Objek studi PIH dan PAHI adalah hukum, memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum dan generalisasi-generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. PIH dan PHI memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu sehingga orang dapat memperoleh sesuatu atau pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. Lalu perbedaan, kalau PIH mengantarkan setiap orang untuk mempelajari ilmu hukum pada umumnya, sedangkan PHI mengantarkan setiap orang untuk mempelajari hukum positif yang ada di Indonesia. Lalu objek dari PIH adalah hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum positif di negara tertentu, sedangkan objek PHI adalah hukum positif yang ada di Indonesia. Sejarah tata hukum dan politik hukum Indonesia sejak zaman perjuangan sampai zaman kemerdekaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase, yaitu fase prakolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan zaman kerajaan Islam, sehingga menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak zaman VOC berlangsung pada abad 17, tatanan hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma, tatanan hukum yang berlaku saat itu. Terbagi tiga masa pada masa kolonial. Pertama, masa VOC 1602 sampai 1799. Dua, masa pemerintahan Hindia Belanda dari 1800 sampai 1942. Ketiga, masa belantara Jepang. Fase kemerdekaan ditandai oleh kekalahan belantara Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, yaitu ketika belantara Jepang menyerah tanpa sekutu kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Yang sebelumnya negara Jepang telah diluluh lantakkan oleh pasukan sekutu di bawah pimpinan negara Inggris dan Amerika Serikat yang menghancurkan kekuatan negara Jepang di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945. Momen ini dimanfaatkan oleh kekuatan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang dengan proklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tatanan hukum Indonesia sebagai kebijakan politik hukum yang terbagi menjadi tiga masa pemerintahan Indonesia merdeka. Yang pertama pada masa Orde Lama, kedua masa Orde Baru, ketiga masa Orde Reformasi. Inilah video singkat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.